Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Anak Gundurwo. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir 5 tahun menikah, Asih dan Dadang belum juga dikaruniai seorang anak. Hal itu membuat mereka was-was dan merasa tertekan. Apalagi mereka masih tinggal di rumah orang tua. Asih sendiri merupakan anak terakhir dari Sukat dan Warsi. Dia mempunyai 4 kakak perempuan. Kakak pertama atau yang paling tua bernama Asri, sedangkan kakak nomor 2 bernama Ana, kakak ketiga bernama Lina, dan kakak keempat atau atasnya pas bernama Tia. Sedangkan Dadang merupakan anak dari Darmo dan Lasmi. Dia merupakan anak tunggal karena sejak SMP, kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Karena penghasilan yang belum memadai, mereka harus tinggal di rumah Warsi atau ibunya Asih. Dadang saat ini bekerja menjadi penjaga di salah satu pabrik gula ternama di daerah dekat rumahnya. Dia berusaha mengumpulkan uang untuk mencari rumah. Meskipun kemungkinan dia hanya mampu untuk mengontrak, setidaknya hal itu bisa membuat mereka bisa jauh dari orang tua. Sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami, tidak membuat Asih hanya menggantungkan diri pada penghasilan suaminya itu. Dia yang juga ingin membantu suaminya menjajakan gorengan setiap pagi dan sore. Hampir setiap hari, Warsi menanyakan soal anak kepada mereka. Asih sebagai seorang perempuan tentu yang paling merasakan kepedihannya. Sudah hampir 5 tahun, kalian juga belum dikaruniai anak. Lihat kakak-kakak kalian, sudah pada punya anak. Apa kalian tidak ingin mempunyai momongan seperti mereka? Asih dan Dadang sudah kebal dengan pertanyaan yang terus diulang-ulang. Tak hanya itu, Warsi juga sering membanding-bandingkan dirinya dengan kakak-kakaknya. Di suatu pagi, saat Asih bangun, ibunya bilang kalau dia mendapat jatah arisan keluarga besar. Arisan itu nanti akan dihadiri oleh keluarga dari ibunya. Tentu saja karena acara besar, kakak-kakaknya juga akan pulang. Asih mendesah berat usai mendengar kabar itu. Dia tahu, pasti bakalan diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Apalagi kakak-kakaknya yang sering menghakimi tanpa memperdulikan perasaannya. 3 hari kemudian, Ana, kakaknya nomor 2, sudah datang bersama kedua anak dan suaminya. Besoknya, Asri, kakaknya yang pertama datang, Lina dan Tia menyusul sorenya. Rumah orang tuanya yang semula sepi karena hanya ditinggali oleh 3 orang, kini menjadi sesak dan penuh. Semua sudah menentukan tempat tidurnya masing-masing. Asih membantu ibunya ke belakang menyiapkan makan malam karena jadwal masuk, Dadang izin tidak bisa ikut malam. Asih sebenarnya kecewa, tetapi mau bagaimana lagi? Suaminya juga harus bekerja. Asih tahu, terkadang orang-orang terdekatlah yang malah justru sering mematahkan hatinya. Dia yang menginginkan keluarga harmonis tanpa perlu menghakimi harus menelan pil pahit semacam ini. Masakan selesai tepat saat azan maghrib berkumandang. Asih dan yang lainnya bergantian mandi dan beribadah. Barulah setelah itu mereka membawa masakan ke ruang tamu. Mereka duduk melingkar dan di depannya sudah tersedia beberapa menu makanan dan minuman. Asih dan yang lainnya bergantian mengambil makan. Di tengah-tengah asyik menyantap makanan, "Kamu juga belum hamil sih?" tanya Ana sambil mengunyah nasi. Asih terdesak dan buru-buru mengambil minum. "Kakak itu bagaimana? Asih saja badannya masih kurus begini, mana ada hamil?" Tina menyahut. Asri, kakak pertama, melontarkan kecurigaan. Dia curiga kalau yang mandul itu bukan Asih.
tetapi suaminya. Dasar yang dia gunakan adalah keluarganya, karena semua adik-adiknya bisa punya anak lebih dari satu. Jadi tidak mungkin kalau kamu yang bermasalah sih, ujar Asri sebelum meneguk es sirup rasa melon. Asih hanya diam. Dia berusaha menguatkan hatinya agar tidak patah. Bagaimanapun juga, dia tidak akan menyalahkan suaminya. Toh, dia juga belum tahu siapa yang bermasalah. Lina yang sejak tadi menyimak ikut nyeletuk. Andai dulu kamu jadi menikah dengan Bimo, mungkin kamu sudah punya momongan sih. Lina mengingatkan kembali masa lalu yang benar-benar ingin Asih lupakan. Dulu, banyak laki-laki yang menyukai Asih, mulai dari Dadang hingga Bromo dan teman kakaknya. Namun, dari banyaknya laki-laki, Asih memilih Dadang, karena hanya dia yang tampak tulus mencintainya. Asih melihat cara Dadang mendekatinya berbeda dari yang lain. Dadang tampil sederhana dan tidak memamerkan kekayaannya. Itulah yang membuat Asih menjatuhkan pilihannya pada Dadang. Oh iya, ada Bimo. Sekarang anaknya berapa dia? Ibunya menyahut. Dia menjadi ingat dengan Bimo, salah satu laki-laki yang dia dambakan menjadi menantunya. Sekarang anaknya 2, Bu. Dia juga punya usaha makanan. Lihat Asih, andai saja dulu kamu memilih Bimo, pasti tidak akan sesusah ini. Ujar ibunya yang membuat Asih hatinya semakin hancur. Rasanya Asih ingin teriak atau pergi dari sana. Namun, dia harus menguatkan hatinya supaya mereka tahu kalau pilihannya tidak ada yang salah. Asih tidak mau memberi tanggapan lagi, percuma. Karena kalau dia juga menjelaskan pada kakak-kakak dan ibunya, akan tetapi mereka tetap memojokkannya. Setelah makan, Asih membantu ibunya membereskan piring-piring dan peralatan lainnya. Setelah itu, dia memilih masuk ke kamar untuk menjaga kewarasannya. Acara arisan dimulai pukul 10. Dadang kebetulan baru pulang tadi pagi, sehingga dia bisa membantu menyiapkan tempatnya. Tak berselang lama, acara pun dimulai. Semua keluarga besar berkumpul, hampir semuanya membawa anak-anak. Hanya Asih dan Dadang yang belum memiliki momongan. Acara itu pun berjalan begitu cepat. Setelah selesai, semua sedang duduk santai. Kali ini, Asih dan Dadang yang menjadi pusat perhatian. Hanya mereka yang belum mempunyai momongan di keluarga itu. Tentu saja, hal itu membuat keluarganya menyerang mereka dengan berbagai pertanyaan. Bahkan, ada yang melontarkan komentar pedas hingga membuat hatinya teriris-iris. Malamnya, saat semua sudah pulang, Asih yang sudah tidak tahan meminta untuk pindah. Dia mendesak suaminya agar mendapatkan kontrakan. Dadang ternyata sudah mencarikan kontrakan untuk mereka sejak 2 hari yang lalu. Ada satu rumah yang dia rasa pantas untuk mereka tinggali. Asih yang mendengar kabar itu tampak bahagia. Dia ingin melihat rumah yang suaminya maksud. Ketika libur, Dadang mengantar istrinya untuk melihat-lihat rumah tersebut. Mereka berangkat menggunakan motor butut ke rumah yang berada di sebelah desa. Setibanya di sana, Asih terkejut. Rumah itu memiliki halaman yang sangat luas, namun dipenuhi pohon-pohon yang daunnya rimbun sekali. Ada pohon nangka 2 di depan, ada pohon pisang berjejeran. Rumah itu tampak singgup dan cahaya matahari tampak kesulitan menembusnya. Bangunan rumahnya mirip sekali dengan bangunan rumah joglo tempo dulu. Asih tampak ragu ketika memasuki halaman rumah tersebut. Dia pandangi sekitar. Ternyata jarak rumah tetangganya lumayan jauh. Dia mengutarakan keraguannya pada Dadang. Kamu yakin kita bakalan tinggal di sini, Mas? Tanya Asih sambil terus memandangi bangunan kuno tersebut. Yang lain mahal sih. Mau tidak mau kita pilih rumah ini saja sementara. Nanti kalau sudah ada uang yang cukup kita pindah. Bagaimana? Asih hanya bisa mengangguk pasrah. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Sebenarnya ini bukan pilihan yang dia inginkan, tetapi demi menyelamatkan mentalnya, dia harus angkat kaki dari rumah ibunya sendiri. Sore itu, dia dan suaminya membereskan rumah yang akan mereka tempati. Karena sering dirawat oleh pemiliknya,
Rumahnya tidak terlalu kotor dan mereka juga tidak kesulitan. Usai membersihkan seluruh ruangan rumah itu, keduanya pulang. Besoknya, mereka langsung pindahan. Asih meminta bantuan Pak Banu untuk mengangkat barang-barangnya. Kepindahannya membuat ibunya terkejut. Meskipun sempat dilarang, Asih tetap saja melanjutkan niatannya. Semua barang-barangnya sudah naik ke mobil pick-up. Dadang duduk di belakang sambil memegangi beberapa barangnya, sedangkan Asih menjadi penunjuk arah. Mobil itu melesat perlahan melewati jalanan desa. Karena jaraknya lumayan dekat, mereka sampai dengan begitu cepat. Dadang dan Pak Banu mulai menurunkan barang-barangnya. Saat sedang menurunkan salah satu barang, dia melihat ada kaki menjulur di bawah lemari. Seketika kedua matanya membelalak. Dia cek lagi apakah benar itu kaki atau bukan. Saat dia dekatkan wajahnya, kaki itu mengeluarkan darah yang banyak sekali. Sontak Pak Danu berteriak. Dia pun langsung lari keluar. Dadang yang sedang membawa kompor terkejut dan mereka nyaris bertabrakan. Untung saja Dadang bisa menghindar. Nafas Pak Banu terengah-engah. Dadang menurunkan kompor itu, kemudian menghampiri Pak Banu yang masih terengah-engah. "Ada apa, Pak? Kenapa lari seperti dikejar maling begini?" tanya Danang dengan raut wajah keheranan. Pak Banu pun menceritakan soal kaki yang dia lihat tadi. Namun, Dadang tidak mempercayainya. Mana ada, kaki berlumuran darah di bawah lemari kacanya. Pak Banu yang kesal memintanya untuk mengecek sendiri. Dadang masuk dan mencari lemari kacanya. Dia amati seluruh bagian lemari itu. Bahkan dia mengamati bagian bawah hampir 5 menit, namun tidak ada apa-apa di sana. Karena tidak menemukan apapun, Dadang memutuskan untuk keluar. Pak Banu terheran-heran. Dia sampai bersumpah berkali-kali kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Danang mengangguk, mencoba menenangkan tetangganya itu. Setelah menurunkan dan menata barang satu persatu, akhirnya selesai juga. Sebelum pulang, Asih menghidangkan makanan untuk suaminya dan Pak Banu. Mereka makan dengan lahapnya. Usai makan, terdengar suara azan maghrib. Pak Banu izin sholat sebentar lalu pamit pulang. Saat sedang mencuci di belakang, Asih mendengar ada suara orang yang lari-lari di belakangnya. Suaranya itu membuatnya memutar badan. Dia amati jendela dan sekitarnya, namun tidak ada apa-apa. Tadi ada suara orang lari, tapi mana ya? Batinnya sambil celingak-celinguk mencari sumber suara. Karena tidak menemukan apa-apa, Asih kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia kembali mencuci piring. Sekelebat ada bayangan hitam berpindah dengan sangat cepat. Bayangan itu seperti masuk ke kamar mandi. Suara jantung Asih berdetak tidak beraturan. Tubuhnya mulai merinding. Dia mencari tahu bayangan apa tadi. Kenapa larinya kencang sekali. Lagi-lagi dia tidak menemukan apa-apa. Asih kembali mencuci piring dan berjanji untuk tidak memperdulikan apapun yang ada di belakangnya. Usai mencuci piring, dia kembali ke ruang tengah menyusul suaminya yang sedang membersihkan lantai. Dia membantu menyapu di bagian pojok. Suaminya yang sudah beres, giliran membersihkan bagian depan. Sedangkan Asih masih membersihkan sisanya. Saat melihat ke ruangan belakang, dia melihat kursi goyangnya bergerak-gerak sendiri. Padahal dia tidak merasakan ada angin besar. Mulanya kursi itu bergerak pelan, namun lambat laun menjadi cepat. Asih hanya bisa menelan ludah menyaksikannya. Perlahan dia merasa tubuhnya seperti dikerubungi semut. Leher belakangnya terasa sangat berat. Asih yang sudah tidak kuat melempar sapunya lalu lari keluar. Dia mencari keberadaan suaminya. Saat tampak batang hidung suaminya, dia seketika mempercepat larinya kemudian memeluk suaminya dari belakang. Dadang terkejut melihat istrinya memeluk sambil memejamkan mata. "Ada apa sih?" tanya Dadang dengan ekspresi persis seperti saat dia bertanya pada Pak Bimo tadi. "Kursi peninggalan yang ada di rumah ini
Bergoyang-goyang sendiri, Mas. Aku takut. Asih menjawab sambil bercucuran air mata. Dadang mengajak istrinya masuk. Dia coba menenangkan sambil memberikan pelukan hangat. Setelah tangisnya reda, Dadang izin membawa kursi itu ke belakang. Tepatnya, dia ingin meletakkannya di gudang. Mendapati kursi itu tidak ada, Asih menjadi sedikit tenang. Dia tidak perlu takut lagi dengan kursi itu. Tidak terasa, malam kian berani menampakkan diri, sehingga membuat mereka diserang rasa kantuk secara bertubi-tubi. Karena sudah tidak kuat, mereka tertidur di sofa yang berada di ruang tamu. Paginya, Asih bangun lebih dulu ketimbang suaminya. Dia langsung beranjak dari sofa dan berjalan ke kamar mandi. Saat melewati kamar belakang, dia melihat kursi goyang itu ada di sana lagi. Asih mulanya tidak percaya. Dia sampai mengusap kedua matanya berkali-kali. Namun, kursi itu tetap ada. Bukannya kemarin sama Mas Dadang dipindah ke belakang ya? Kenapa ada di sana lagi? Batin Asih yang dikerumuni 1000 pertanyaan. Dia ingin secepat mungkin menemani suaminya. Apa jangan-jangan suaminya mengembalikan kursi itu ke tempat semula? Ketika sampai di ruang tengah, dia melihat suaminya masih tertidur lelap. Karena dihantui dengan berbagai pertanyaan, Asih pun membangunkan suaminya. "Ada apa sih?" tanya suaminya sambil menguap. "Apa semalam Mas Dadang mengambil lagi kursi goyang itu?" tanya Asih sambil menunjuk kamar belakang. Dadang yang baru setengah sadar langsung membuka matanya lebar-lebar. Pertanyaan dari istrinya itu membuatnya terkejut. Karena semalam dia tidak kemana-mana dan tertidur sampai dibangunkan oleh istrinya sekarang ini. Asih yang mendengar jawaban suaminya melongo. Seketika dia menutup mulutnya. Tangan satunya menuju ke arah kamar. Dadang yang penasaran mengeceknya sendiri. Dan ternyata benar, kursi itu ada di kamar belakang. Dia sempat memegangi kepalanya dengan kedua tangan karena merasa sangat heran. Bagaimana bisa kursi yang dia pindahkan semalam bisa kembali sendiri? Sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini, Mas. Asih mulai ketakutan. "Sudah, jangan mikir macam-macam. Mungkin hanya kursi itu saja yang bermasalah, yang lainnya tidak." Dadang mencoba menenangkan istrinya. Dia segera mengajak istrinya menjauh dari tempat itu. Hari itu, Dadang shift pagi. Sebelum berangkat, dia membuat janji dengan istrinya untuk memeriksakan kandungannya nanti sore. Asih tampak senang. Dia juga ingin segera mendapat momongan sehingga tidak akan disudutkan lagi oleh keluarganya. Setelah suaminya berangkat, Asih tinggal sendirian di rumah itu. Dia mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa, tiba-tiba suasana rumah itu menjadi pengap. Asih keluar sebentar untuk mencari udara segar. Saat dia berada di halaman, dia melihat-lihat rumah tetangganya yang lumayan jauh. Rumah itu juga sama dengan rumah yang dia tempati. Memiliki halaman yang luas, namun tampaknya mereka jarang keluar. Karena sejak tadi dia memandangi rumah itu tampaknya sepi sekali. Asih yang merasa tenang kembali masuk ke rumahnya. Rasa gerah yang melumuri tubuhnya membuat dia lari ke kamar mandi untuk mandi. Di tengah-tengah mandi, dia mendengar suara anak kecil berlarian sambil cekikikan. Suara itu membuat Asih kepikiran. Dia khawatir kalau anak-anak itu mengambil barang-barangnya. Dia segera menyelesaikan mandinya dan keluar. Ketika keluar dari kamar mandi, suara anak-anak itu menghilang. Mungkin anak-anak itu sedang bersembunyi. Batin Asih sambil berjalan mengendap-endap mencari mereka. Dia berjalan ke arah kedua kamar terlebih dahulu. Kamar belakang. Pintunya terbuka setengah persis seperti tadi pagi. Selain itu, barang-barang yang ada di dalamnya juga masih utuh. Jadi, tidak mungkin anak-anak itu masuk ke sana. Asih kemudian mengecek kamar depan. Namun, dia terkejut karena pintu itu tertutup rapat. Dia membuka pintu itu dan mengecek ke semua sudut bahkan sampai ke belakang lemari. Tetap saja,
anak-anak itu tidak ada. Usai mengecek ke seluruh ruangan dan tidak menemukan siapa-siapa, Asih memutuskan untuk ganti baju. Dia masuk kamar depan lagi dan duduk menghadap ke kaca besar berwarna coklat. Seperti biasa, dia akan menyisir rambut panjangnya sambil berkaca. Saat dia menyisir rambut dan menatap kaca, dia melihat ada nenek-nenek berdiri menatapnya. Wajah nenek itu pucat dan dipenuhi guratan-guratan penuaan. Sontak, Asih membalikan badan. Ternyata sosoknya menghilang. Siapa nenek-nenek tadi? Kenapa dia bisa menghilang secepat ini? Batin Asih yang jantungnya mulai berdetak tidak beraturan. Namun Asih tetap melanjutkannya. Dia ingin buru-buru memakai baju dan keluar dari sana. Tidak terasa, sore pun tiba. Dadang pulang dengan mengendarai motor bututnya. Asih menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Mereka langsung masuk dan makan bersama. Usai makan, sesuai janjinya, Dadang mengajak Asih ke dokter kandungan. Di sana, dokter kandungan mulai mengecek perut Asih. Dengan alat yang super lengkap, membuat dokter itu tidak kesulitan. Setelah dicek sekitar setengah jam, dokter pun memberitahu hasilnya. Sebenarnya, kandungan istri Bapak bagus sekali. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan, ujar sang dokter. Lalu, kenapa kami belum juga dikaruniai seorang anak ya, Dok? Tanya Dadang penasaran. Dokter itu gantian mengecek Dadang. Proses pengecekan juga cukup lama, hampir sama dengan pengecekan pada kandungan Asih. Namun, hasilnya juga menunjukkan hal yang sama. Dadang juga tidak terjangkit penyakit apapun. Dokter menyarankan agar mereka terus berusaha. Mungkin mendapatkan momongan soal rezeki juga. Asih dan Dadang hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka pulang dengan perasaan sedikit lega, karena selama ini mereka takut terjangkit penyakit sehingga sulit mempunyai anak. Keesokan harinya, Dadang mendapat kabar dadakan. Dia diminta untuk shift malam. Asih yang mendengar kabar itu hanya bisa pasrah saja. Jadi, nanti malam dia harus tidur sendirian di rumah itu. Selesai suaminya pergi, Asih langsung masuk ke kamar. Dia sudah menutup semua pintu rumahnya. Di dalam kamar, dia mencoba memejamkan mata secepat mungkin. Dia tidak ingin mendapat gangguan lagi. Baru saja dia memejamkan mata, dia mendengar ada suara gamelan berbunyi. Gamelan itu mulanya terdengar pelan, namun lambat laun menjadi terdengar sangat keras. Asih yang ketakutan segera menarik selimutnya. Selimut itu dia tarik setinggi mungkin sampai menutupi tubuhnya. Dia benar-benar ketakutan dan memilih bersembunyi di balik selimut. Bahkan saat ada suara gong dipukul, Asih langsung menutup kedua telinganya. Sambil berdoa, dia terus berusaha memejamkan mata supaya bisa tidur cepat. Suara gamelan itu berbunyi hampir sekitar 10 menitan. Setelah itu suaranya hilang. Rumah itu menjadi hening seketika. Belum lama merasa lega, Asih kembali mendengar suara aneh dari samping kamarnya. Dia mendengar ada suara perempuan melantunkan tembang Jawa. Dia kembali sembunyi di bawah selimut. Lengser wengi. Suara itu terdengar khas perempuan Jawa yang sering menambang. Asih kali ini benar-benar ketakutan. Tubuhnya sampai menggigil. Suara tembang Jawa itu terdengar hampir 15 menitan. Setelah itu hening. Tidak ada suara apapun. Bahkan serangga malam yang suaranya terdengar kini mendadak bisu. Asih masih berada di bawah selimut. Tubuhnya menggigil. Dia mencoba menenangkan diri dengan cara menggigit bibir bawahnya. 5 menit kemudian, kamarnya terasa sangat dingin, seperti ada angin berembus kencang. Padahal jendela kamarnya sudah dia tutup semua. Kini dia diserang rasa takut dan rasa dingin secara bersamaan.
Karena tidak tahan, Asih pingsan saat mendengar pintu kamarnya ada yang mengetuk. Paginya, dia terbangun karena mendengar suara suaminya memanggil. Asih buru-buru keluar dan membukakan pintu suaminya. Saat suaminya melihatnya, suaminya terkejut. Wajah Asih tampak pucat seperti orang sakit. Bahkan kedua kelopak matanya membengkak. "Kamu kenapa sih? Apa yang terjadi padamu semalam?" tanya Dadang khawatir. Kedua tangannya mengecek tubuh istrinya. Istrinya ternyata sedang demam. Suhu tubuhnya sangat panas. "Semalam aku mendengar banyak gangguan, Mas. Mulai dari suara gamelan hingga mendengar suara perempuan melantunkan tembang." Asih berbicara dengan nada suara lirih. Dadang meminta istrinya tidur di sofa. Dia izin keluar sebentar untuk mencarikan obat. 10 menit berselang, Dadang kembali dengan membawa obat. Istrinya segera meminum obat yang dibawa suaminya. Tubuhnya mulai enakan. Dadang yang merasa kasihan menyarankan istrinya agar tidur di rumah ibunya saat dia jaga malam. Karena beberapa hari ini temannya sakit dan tidak bisa jaga malam, jadi Dadang bertukar shift sampai temannya sembuh. Namun Asih menolak. Jika dia kembali dan tidur di rumah ibunya, dia pasti akan mendapat cacian karena sudah berani meninggalkan rumah ibunya. Asih bersikeras akan tinggal di rumah ini. Dia akan berusaha sekuat mungkin melawan gangguan-gangguan itu. Sorenya, Asih kedatangan tamu. Temannya SMA dulu bertamu karena sudah lama tidak bertemu. Asih dan Hana cerita banyak hal. Tidak lupa, dia bertanya soal kandungannya. "Mungkin kamu sakit secara non-medis sih, makanya sulit mempunyai momongan," ujar temannya dan membuat Asih terkejut. "Sakit non-medis itu bagaimana, Han? Hanya dukun atau orang pintar saja yang tahu. Semacam diguna-guna atau disantet begitu loh. Masa nggak tahu sih?" Penjelasan dari Hana membuat Asih mengerti. Asih pun menanyakan orang pintar yang mungkin Hana kenal atau yang Hana tahu. Hana yang kebetulan mempunyai kenalan orang pintar memberikan secari kertas pada temannya alamat orang pintar itu. "Namanya Mbah Tiban?" tanya Asih yang sedikit ragu. Hana mengangguk. "Namanya memang aneh, tetapi orangnya pintar." Begitulah Hana menjelaskan tentang sosok Mbah Tiban pada Asih. Setelah mendapat alamat itu, Asih mencoba membicarakan soal Mbah Tiban pada suaminya. Karena Dadang juga ingin segera memiliki momongan, dan dia pun setuju untuk mendatangi rumah Mbah Tiban tersebut. Dia juga penasaran, sebenarnya apa yang terjadi pada mereka. Karena selama mengecek kesehatan mereka secara medis, mereka tidak sakit apa-apa. Ketika Dadang mendapat jatah libur, Dadang dan Asih berangkat ke rumah Mbah Tiban. Jarak rumahnya menuju rumah Mbah Tiban sangat jauh. Mereka harus menempuh waktu sekitar 2 jam. Karena tidak ada kendaraan lain, mereka terpaksa menggunakan motor butut itu. Tidak terasa, mereka akhirnya sampai di rumah Mbah Tiban. Rumahnya hampir mirip dengan rumah yang mereka tinggali. Halamannya luas, dan bangunan rumahnya seperti rumah joglo tempo dulu. Usai mengetuk pintu selama 3 kali, seorang laki-laki tua dengan rambut putih yang panjang sebahu keluar. Wajahnya tampak sangat tua, namun tubuhnya masih sehat. Tak hanya itu, dia juga selalu menggunakan belangko di kepala. Mbah Tiban meminta mereka masuk ke dalam setelah mendapat jawaban dari Dadang tentang alasan mereka datang ke rumahnya. Rumahnya tampak rapi. Tidak ada pernak-pernik atau peraga seperti seorang dukun pada umumnya. Mbah Tiban pun meminta mereka duduk di tikar yang ada di ruang tamu. Dia mengeluarkan besi emas berbentuk kotak. Besi itu sangat tebal dan di dalam lengkungannya terdapat air berisi bunga melati dan bunga mawar. Dia mulai merapalkan mantra. 10 menit kemudian, dia menarik tangan Asih lalu menyelupkannya ke dalam becana besi tersebut. Asih merasa tangannya mulai dingin. Bahkan dia merasa seperti ada di dalam air yang dipenuhi dengan es batu.
Asih meringis karena harus menahan rasa dingin yang mulai menjalar di tubuhnya. Kulit tangannya sampai memutih pucat. 10 menit kemudian, Mbah Tiban melepas tangannya. Asih secepat mungkin menariknya. Dia sudah tidak tahan dengan dinginnya air itu. Mbah Tiban mengatakan kalau ada yang mengirim santet untuk menutupi rahim Asih, sehingga Asih sulit mempunyai anak. Dadang pun memohon agar Mbah Tiban mau membantunya. Mbah Tiban pun mengangguk. Dia beranjak dan mengambil sesuatu yang ada di lemari kaca. Setiap malam, kamu oleskan racikan daun ini ke perutmu. Lakukan setiap hari. Racikan daun ini bisa kamu gunakan selama 7 hari. Aku yakin setelah racikan ini terus kamu gunakan, kamu akan bisa hamil. Ujar Mbah Tiban sambil memberikan satu buntel daun yang diikat kain kafan. Asih mengangguk. Dadang dan Asih pun pamit usai memberikan bayarannya. Mereka pulang menggunakan motor butut itu lagi. Malamnya, Asih mulai melumuri perutnya dengan daun-daun pemberian Mbah Tiban. Tak berselang lama, perutnya sangat panas. Asih meringis kesakitan. Bahkan saking tidak tahannya, dia sampai mencakar dan mencekram kuat-kuat lengan suaminya. Dadang meminta Asih untuk bertahan. Mungkin racikan daun itu sedang bereaksi. Semoga racikan daun itu bisa menghilangkan penutup yang selama ini menutupi rahim Asih. Rasa panas yang sangat menyakitkan itu terasa hanya sekitar 10 menit saja. Setelah itu, perutnya terasa sangat dingin. Entah kenapa, Asih merasa perutnya menjadi sangat ringan. Tidak terasa, detik demi detik berjalan begitu cepat. Malam ini, Asih kembali ditinggal suaminya karena suaminya harus bekerja menggantikan temannya. Entah kenapa, malam ini terasa sangat dingin. Di dalam kamar, Asih sudah menggunakan selimut berlipat-lipat. Asih tidak mendengar suara gamelan atau perempuan melantunkan tembang lagi. Namun, saat melihat jendela, dia melihat ada bayangan hitam memenuhi kaca jendelanya. Bayangannya tampak begitu besar, sampai Asih tidak berani menatapnya lagi. Tak berselang lama, terdengar suara angin berembus dan bayangan itu menghilang. Asih kembali membuka selimutnya dan menatap jendela itu untuk kedua kalinya. Namun, kali kedua itu dia melihat ada kepala yang dipenuhi bulu-bulu hitam tengah berada di antara cabang ranting pohon yang ada di depan jendela kamarnya. Matanya merah menyala dan melototinya. Asih langsung sembunyi lagi di dalam selimut. Dia yakin kepala itu dan bayangan hitam tadi adalah penampakan Gundurwo. Apalagi dia sempat melihat sekitar ada 2 gigi taringnya. Asih yang ketakutan sampai ketiduran. Lagi-lagi dia terbangun karena teriakan suara suaminya. Asih menceritakan kejadian semalam soal Gundurwo yang dia lihat. Dadang terkejut karena kali ini penampakan yang dilihat istrinya benar-benar berbeda dari kemarin. Asih sendiri sampai bingung. Sepertinya rumah ini banyak penghuninya. Begitulah pikir Asih. Dadang yang sudah membawa lauk dan nasi membuat Asih tidak perlu membuat sarapan lagi. Mereka sarapan dengan lauk dan nasi itu. Selepas makan, Dadang menanyakan soal perutnya. Asih menjawab kalau perutnya sekarang terasa lebih ringan dari sebelum-sebelumnya. Namun, ada hal yang membuat Asih penasaran. Siapa yang mengirim santet penghalang rahimnya itu? Dia terus bertanya-tanya beberapa hari belakangan ini. Danang meminta istrinya untuk tidak memikirkan siapa pelakunya. Yang terpenting adalah usaha mereka untuk mendapatkan momongan. Asih pun menerima nasihat itu. Malam selanjutnya, Dadang kembali bertugas. Asih sendirian di rumah. Kali ini, suasana rumah tampak begitu tenang dan sejuk. Entah kenapa, Asih merasa sedikit tenang. Saat hendak merebahkan tubuh di kasur, Asih mendengar ada yang mengetuk jendelanya.
Ketika dia lihat, ternyata suaminya. Asih sempat tidak percaya dan mengusap kedua matanya. Namun suaminya masih berdiri di sana. Asih buru-buru keluar dan membukakan pintu. Dia tampak girang karena suaminya pulang lebih cepat, sehingga dia tidak perlu takut lagi. Namun, dia merasa sedikit janggal karena sejak dia membukakan pintu, suaminya tidak menyahut atau menjawab pertanyaannya. Padahal dia menanyakan alasan suaminya pulang lebih awal. Akan tetapi, suaminya tidak menyahut dan tatapannya seperti kosong. Suaminya itu langsung naik ke ranjang dan tidur. Asih mencoba berpikiran positif. Mungkin suaminya sedang kelelahan, makanya dia memilih langsung tidur. Asih yang sudah mengantuk ikut tidur di sampingnya. Bahkan dia memberikan selimut untuk suaminya sehingga mereka berada dalam satu selimut. Keesokan paginya, dia mendengar suaminya mengetuk pintu. Asih langsung terperanjat. Dia meraba sampingnya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Asih buru-buru membuka pintu rumahnya dan suaminya itu masih menggunakan seragam kerja. Loh, bukannya semalam Mas Dadang pulang lebih awal ya? Tanya Asih yang masih belum bisa mencerna dengan apa yang sebenarnya terjadi. Asih, kamu kenapa? Semalam aku gak pulang loh. Ini aku baru pulang. Jangan-jangan kamu bermimpi, kata Dadang yang masuk menyelonong tanpa berdosa. Asih hanya terbengong mendengar jawaban suaminya. Asih yakin kalau semalam dia tidak bermimpi. Dia membukakan pintu dan suaminya masuk dan tidur di sampingnya. Kalau suaminya bilang masih bekerja, lantas siapa laki-laki yang mirip suaminya semalam? Asih tiba-tiba merasa pusing. Dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia memutuskan untuk melupakan kejadian semalam. Sorenya, Asih muntah-muntah. Dadang yang mendengar istrinya muntah-muntah kegirangan. Dia yakin istrinya hamil, karena muntahnya orang hamil dengan orang sakit berbeda. Sejak kapan kamu sering muntah-muntah sih? Tanya Dadang kegirangan. Baru siang dan sore ini mas, kenapa ya? Tanya Asih kebingungan. Tak hanya itu, dia sering merasa mual ketika mencium bau harum. Dadang langsung loncat-loncat bahagia. Asih hanya bisa bengong menatap kelakuan suaminya. Dadang memberitahu kalau Asih hamil. Karena muntah dan mual itu adalah tanda kehamilan. Mendengar itu, mata Asih tampak berbinar-binar. Mereka sama-sama kegirangan. Karena kebetulan ini hari libur, Dadang mengantar Asih ke dokter kandungan. Dia ingin memastikan kalau istrinya benar-benar sedang hamil. Ketika sampai di sana dan melakukan pengecekan, ternyata benar kalau Asih hamil. Dadang dan Asih tampak sangat bahagia. Sepulang dari dokter kandungan, mereka mampir ke rumah ibunya untuk memberi kabar soal kehamilannya. Ibunya tampak sumringah dan bahagia. Rasa kesal dan amarahnya seketika lenyap. Sejak saat itu, ibunya sering datang ke rumah menemani Asih. Bahkan ketika Dadang shift malam, ibunya mau menemani Asih. Kini Asih tidak perlu takut lagi. Tak hanya ibunya yang bahagia, kakaknya juga turut bahagia. Bahkan mereka sampai membuatkan syukuran atas kehamilan adiknya. Syukuran itu mengundang banyak orang. Mereka mengadakan pengajian di rumah kontrakan. Namun, saat membaca ayat suci, tiba-tiba Asih pingsan. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut. Dadang langsung membopong istrinya ke kamar. Istrinya pingsan sampai pagi. Dadang menanyakan keadaan istrinya yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Katanya, saat mendengar lantunan ayat suci itu, kepalanya terasa pusing dan perutnya terasa sakit. Sampai-sampai dia tidak bisa menahannya sehingga dia pingsan. Asih dan Dadang yang takut kehamilannya terjadi apa-apa mendatangi rumah Mbah Tiban lagi. Mbah Tiban mengatakan kalau mereka tidak perlu takut karena kandungannya sangat kuat dan bayi yang nantinya lahir juga sangat kuat.
Mendengar itu mereka semakin bungah. Tanpa terasa, usia kandungan Asih menginjak 7 bulan. Namun, ada hal aneh yang dia rasakan. Perut Asih membuncit sangat besar. Ukurannya bahkan lebih besar dari perut ibu hamil lainnya. Orang-orang mulai membicarakan soal kehamilannya. Apa benar kalau Asih hamil dengan suaminya? Lihat saja perutnya, ukurannya tidak masuk akal, kata tetangga saat sedang berbelanja di warung sayur dan melihat Asih sedang lewat bersama suaminya. Lah, kalau bukan dengan suaminya, dengan siapa lagi? Sahut tetangga satunya yang diajak berbicara. Mungkin dengan makhluk halus atau iblis, karena sekarang banyak yang membuat perjanjian dengan iblis, ujarnya. Namun tetangga satunya meminta agar tidak berpikiran kemana-mana. Ketika usia kandungannya genap 9 bulan, Asih mulai merasakan sakit di perutnya. Sepertinya dia ingin melahirkan. Dadang pun segera memanggil dukun bayi yang biasanya membantu orang-orang di daerah itu melahirkan. Dukun bayi itu bernama Mbah Jiem. Mbah Jiem menyiapkan peralatannya, mulai dari jarik, handuk, dan peralatan lainnya. Setelah semua siap, Mbah Jiem meminta Asih untuk tiduran di atas jarik yang sudah disediakan. Mbah Jiem terkejut melihat perut Asih yang memiliki ukuran lebih besar dari perut hamil lainnya. Dia mulai mengurut-urut perut Asih sambil meminta Asih mengatur nafas. Sesekali dia juga meminta Asih untuk mengejan dan mendorong apa yang ada di perutnya. Perlahan mulai tampak kepalanya. Mata Mbah Jiem membelalak saat melihat kepala bayi yang keluar berukuran jauh lebih besar dari bayi biasanya. Dia semakin terkejut saat melihat bayi itu dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat dan banyak. Mbah Jiem meminta Asih untuk lebih kuat lagi. Ketika semua keluar, tubuhnya merinding. Bayi itu berukuran sangat besar dan anehnya seluruh tubuhnya dipenuhi bulu-bulu hitam. Karena takut, Mbah Jiem segera membereskan semua. Kedua mata bayi itu terbuka. Mbah Jiem meminta Dadang masuk dan melihat bayinya. Betapa terkejutnya dia saat melihat bayinya tampak begitu besar dan semua tubuhnya dipenuhi bulu-bulu hitam yang sangat lebat. Dia memegangi kepalanya. Asih yang melihat anaknya tiba-tiba langsung pingsan. Kini di dalam ruangan itu hanya ada 3 orang. Sepertinya ini bukan anak manusia, kata Mbah Jiem yang sempat mencoba melihat anak itu dengan mata batinnya. Lalu, anak siapa ini Mbah? Tanya Dadang yang tubuhnya sangat lemas. Dia anak Gundurwo, ujar Mbah Jiem dengan sangat jelas dan lantang. Bagaimana bisa itu terjadi Mbah? Gundurwo sering menjelma menjadi suami, yang istrinya sering ditinggal sendirian setiap malam. Bahkan dia bisa menghamili istri tersebut. Jangan heran, itu sudah sering terjadi, kata Mbah Jiem yang masih memandangi anak itu. Dadang pun meminta saran apa yang harus dia lakukan saat ini. Mbah Jiem mengatakan kalau anak itu sebaiknya dikembalikan lagi pada ayahnya, karena hal itu merupakan salah satu memutus hubungan antara manusia dan Gundurwo. Mbah Jiem mengatakan kalau Dadang harus membuat bayi tersebut di hutan-hutan yang ada di seberang desa. Dia yakin Gundurwo itu tinggal di sana. Setelah itu Dadang harus pindah dari rumah ini supaya tidak terjadi lagi kejadian semacam ini. Dadang pun segera melakukan apa yang Mbah Jiem perintahkan. Setelah membuang bayi itu di tengah hutan, Dadang pulang. Lalu kalau ditanya orang-orang, aku dan Asih harus bagaimana Mbah? Tanya Dadang dengan raut wajah yang dipenuhi rasa khawatir. Tenang, nanti biar aku yang menjelaskan kalau istrimu itu keguguran dan janinnya harus dimakamkan di belakang rumah. Mbah Jiem mencoba menenangkan Dadang. Dadang mengangguk dan dia sedikit tenang. Tak berselang lama, Asih terbangun. Mbah Jiem pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Asih. Asih hanya bisa melongo dan pingsan lagi. 2 hari kemudian,
mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Asih dan Dadang mencari kontrakan yang lebih bagus dan tentunya lebih aman lagi. Warsi yang mendengar soal Asih yang keguguran tidak lagi menaruh benci. Dia malah menyemangati anaknya untuk mencoba lagi. Setelah hampir 2 bulan pindah di kontrakan baru, Asih hamil lagi. Kali ini dia yakin kalau bukan anak dari Gundurwo atau siapapun. Dia yakin yang dikandungnya adalah anak dari suaminya. Dan benar saja, saat anak itu lahir, anak itu mirip dengan ayahnya. Dadang dan Asih tampak bahagia. Akhirnya, setelah melewati berbagai peristiwa mengerikan, mereka dikaruniai momongan anak laki-laki yang sehat dan tampan. Kini, Dadang dan Asih tidak perlu minder atau malu lagi saat ikut kumpulan dengan keluarga besarnya, karena mereka sudah memiliki momongan anak laki-laki tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.